Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini sih wow super gila guys ya. Luar biasa ini ya. Kejagung the best lagi guys. Ini ada sosok Marcella Santosa guys. Siapa dia? Bos dari segala macam sumber masalah yang terus ada di dalam negara Indonesia. Loh, kenapa bisa seperti itu? Iya guys, ini bos buzzer guys. Bos buzzernya sudah ketangkap guys. Mutiara orang guys ini ya. Jadi dibalik munculnya demo RUU TNI, Indonesia gelap, terus juga ada Indonesia darurat, ijazah palsu, itu guys ya. Terus lagi Purnawirawan TNI guys ya. Ini bosnya guys ini. Ada lagi guys. Mereka membiayai media-media. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Ada media kita yang dibayari untuk menjelek-jelekan pemerintah. Gara-gara Marcella Santosa terkena kasus korupsi CPO sebesar, gila guys, 11,8 triliun, semuanya jadi terbongkar. Ini untuk para kadrun, kalau sudah ada berita seperti ini, biasanya ya guys ya, biasanya tiba-tiba menghilang dari peredaran bumi. Ini beritanya. Uang kayak gini guys, banyak banget kan guys. Duit ini loh. Babi orang guys. Pantas saja ya para pendemo itu bisa banyak banget kayak gitu guys. Yang uang semua gini guys, ini wah. Ini sih gue ngapluk mering dase kudunya ya guys. Wah, mantap banget ini. Disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam Bapak-bapak. Saya Marcella Santosa. Ini guys, mau meminta maaf guys. Dimaafin apa enggak guys? Terserah Anda guys. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Tuh guys, anak banteng, anak abah, ini lihat gue, cocote gue, buzzer gue. Kalian kayak gini ngilang langsung kalau tahu kebenarannya guys ini ya. Babi orang guys, pelintang orang dasi guys. Anjir, timah guys ya. Semuanya gara-gara ini guys ya. Ya kasus Pak De Jokowi pula, ya ini guys, biangnya. Luar biasa kan guys ini orang ya. Kudunya ini harusnya bagusnya diapain guys? Silahkan tulis di kolom komentar nanti ya guys ya. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak
dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal. Ya iya, udah ketangkap. Dia bilangnya kayak gitu guys. Aja percaya, jangan percaya. Ya silahkan lah Anda meminta maaf. Dimaafkan ya guys ya, dimaafkan. Tapi hukum terus berlanjut. Kalau bisa, Anda kan si Raja Buzzer ya guys ya. Tuh bayarin tuh rakyat-rakyat Indonesia. Agar semua rakyat Anda bayar supaya berdemo di depan DPR untuk mengesahkan RUU TNI ya guys ya. Bila perlu itu ya berdemo agar Rizik Syihab, Rizik Gemblung, dan juga Anies itu suruh pergi dari Indonesia ya guys ya. Tuman ya ngomong kayak gitu guys ya. Ini adalah pengacaranya Hafiz Mois guys ini guys. Hafiz Mois kan tahu sendiri guys dari kadrun Anies guys ini. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Udah ketangkap, udah ketahuan, ganti nangis-nangis kayak dokter Tipeng, kayak dokter Gemblung ya guys. Kemarin koar-koar ya guys ya, sekarang mewek. Kadun plintang das nanyong ya. Bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya, bapak-bapak semua. Nangis. Kadrun ya guys ya, yakin guys ini ya. Ini enaknya diapain guys orang-orang kayak gini guys ya. Ya tolonglah. Ya kalau Anda mau meminta maaf ya dimaafkan ini ya. Tapi sekali lagi hukum terus berjalan. Dan jika Anda tidak mau dihukum seumur hidup ya, ini ya tolong kerahkan buzzer lagi agar rakyat Indonesia dibayar oleh Anda supaya turun ke depan DPR, MPR ya guys ya, agar RUU perampasan aset disahkan. Berani nggak ente? Kalau berani ya nggak seumur hidup ya guys ya. Bila perlu si Anies Kadrun dan juga Rizik Syihab si pengadu domba itu ya guys ya, supaya di demo suruh pergi dari Indonesia. Tuman guys kayak gini ya, orang-orang kayak gini guys ini ya. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas untuk apa? Mempengaruhi public opinion. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku.
peran sebagai tim juridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan, tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka apa? Pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendak. Ada peran tim non-juridis. Karena kita tahu, pasal sangkanya ada 60 miliar dari proses hukum terkait dengan dugaan suap dan atau gratifikasi. Nah, berkali-kali saya sampaikan bahwa peran dari ketiga orang ini pada akhirnya apa? Mempengaruhi bagaimana pandangan-pandangan masyarakat, termasuk pandangan peradilan terhadap institusi kejaksaan, karena melakukan mobilisasi massa. Massa disuruh demonstrasi dibayar, dan itu terkonfirmasi, dan kita sudah rilis. Ya, ada pembuatan konten, ada pembuatan talk show yang seolah-olah itu diramu menjadi sesuatu pembenaran, padahal tidak demikian. Saya harus sampaikan ke masyarakat melalui teman media. Ada kelangkaan minyak. Lalu kejaksaan memproses, ditemukan ada perbuatan pidana, orang-orangnya diproses. Lalu menurut kami ada kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini oleh putusan pengadilan tidak bisa diminta kepada perorangan, tetapi kepada korporasi. Oke, lalu kita sidik ke korporasi. Lalu di korporasi dionslah. Kenapa dionslah? Salah satunya pembentukan opini juridis yang dimainkan oleh 3 partai. Dilakukan gugatan perdata, dilakukan gugatan tuli. Dan ini dipublikasi seolah-olah apa? Bahwa tindakan kejaksaan dalam rangka menjadi korporasi untuk meminta membayar uang pengganti tidak diperangkatkan menurut hukum. Jadi secara juridis dimainkan, kemudian rekayasa sosial dimainkan, dan non juridis dimainkan. Ya, jadi tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa harus kontekstual melihat memandang perkara ini. Dan saya kira ini juga menjaga martabat dari teman-teman jurnalis. Aduh guys, ini ya, kalau sudah mendengar kata-kata media, talk show, sosial media, kita jadi terngiang-ngiang, jadi keinget sama tempe guys. Yang terus menggoreng-goreng pemerintahan. Dan juga ada Refli Harun guys. Ada juga Heru Subeno guys. Banyak juga ya guys. Dan juga ada lagi guys, siapa dia? Rocky Gemblung guys. Ada lagi guys, ini Abraham Somad dan juga Sentana. Aslinya masih banyak juga guys. Karena apa? Ya di sini sudah tahu guys ya. Kejagung sudah ngomong blak-blakan guys. 3 orang ini jadi sudah mengatur. Intinya menjelek-jelekan marwah Indonesia. Kan goblok ya guys ya. Mereka orang Indonesia. Tapi demi uang rela negaranya dihancurkan. Orang tolol guys, orang kayak gini guys ya. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang seperti ini yang tololnya super kuadrat ya guys ya, dipercaya oleh anak buahnya, anak abah, ternak banteng. Kan koplak ya guys ya, yang mengaku katanya cinta NKRI, yang mengaku katanya merakyat. Walah trut. Gusti Allah boten sare trut. Gusti Allah boten sare nggih. Baru 2 minggu, tapi namanya udah heboh di mana-mana. Marcella Santoso, pengacara sejuta masalah, sekarang malah 2 kali jadi tersangka. Kasus pertama langsung berat. Marcella terseret suap 60 miliar ke Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Supaya apa? Supaya 3 perusahaan besar bisa bebas dari vonis korupsi. Gila ya? Belum sempat klarifikasi, 3 hari kemudian tersangka lagi. Kali ini Marcella diduga jadi otak di balik demo bayaran, seminar settingan, bahkan bayar media buat jelek-jelekin Kejaksaan Agung. Ratusan juta rupiah digelontorkan ke salah satu direktur berita supaya berita-berita hoax soal Kejagung bisa tayang. Duh, makin kacau. Dan jangan lupa, Marcella ini bukan nama baru di dunia orang bermasalah.
Dia pengacaranya Rafael Alun, Harvey Mois, sampai anak buah Verdi Sambo. Harvey Mois, tahu sendiri kan guys? Kan bener kan ya? Pengacaranya Harvey Mois. Jadi ya pasti siapa Harvey Mois itu guys? Anak abah guys. Ini kalau ada berita fakta dan nyata seperti ini, para kadrun anak abah itu tiba-tiba menghilang guys dari permukaan bumi guys. Meletus ya danku. Disclaimer dulu. Jika kita kait-kaitkan ya danku, kita hubung-hubungkan, kita cocok-cocokkan, sepertinya demo Indonesia gelap, demo undang-undang TNI, berisiknya purnawirawan, apalagi tuduhan ijazah palsu, belum lagi pertambangan Raja Empat, sampai isu pencaplokan pulau. Ya, kayaknya ada benang pelanginya ya danku. Ya danku, bagi begundal-begundal negeri ini ya, segala bentuk isu mereka jadikan gorengan yang dihidangkan di muka publik. Dan itu sepertinya memang bagian dari strategi mereka untuk mengalihkan perhatian kita dari korupsi besar, termasuk korupsi di sektor CPU, bahan baku minyak goreng ini ya danku. Nggak habis pikir danku, 11,8 triliun ya danku. Ampun. Jika benar ya danku mereka bertujuan demikian, tentu dugaan selama ini ada yang order atau yang membayar ya aksi-aksi serupa yang berdampak melemahkan kepercayaan kita terhadap pemerintah semakin mengkerucut dan terang ya danku. Terus kemana nih Mahasewa yang teriak-teriak Indonesia gelap? Kemana nih ormas yang berisik minta ampun? Terus kemana juga provokator Indonesia darurat? Sudah kenyang. Iyalah, kalau udah kenyang kan tinggal bobo ya guys. Ini loh bos Anda itu sudah masuk kerangkeng. Kan nanti merembet guys, merembet. Anak buahnya siapa saja, tangan kanannya siapa saja. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau kata Pak D Jokowi, biarkan waktu yang mengujinya. Ya danku, ya semoga ya dengan melihat faktanya sekarang ini kita semakin membuka mata kita ya, dan semakin bisa menilai siapa sebenarnya pecundang negeri ini. Oh, ternyata selama ini di balik kasus-kasus besar ada dia toh. Marcella Santoso, bos buzzer. Dalang di balik isu istri Pak Jaksa Agung, korupsi Pak Febri Ardiansyah, RUU TNI dan Indonesia Gelap, ternyata ya kan buzzernya itu Marcella loh ya. Dan sekarang nih orang terlibat kasus korupsi CPO 11,8 triliun. Gila emang ngeri ya, ternyata selama ini dalang dari semua kasus korupsi dan kericuan di Indonesia nih orang nih buzzernya nih. Di balik fisik sebagai wanita tapi tersimpan hati dan pemikiran yang ngeri lah ya. Coba nih menurut kalian gimana nih? Mumpung kasus baru nih, tinggalkan di kolom komentar. Sampluk benda saya guys.
Bagaimana guys ini baiknya orang-orang seperti ini guys ya. Untuk para kadrun, tuh lihat tuh, junjungan Anda, bos besar Anda sudah tertangkap. Kalian sekarang mau ngapain? Aduh, nggak ada uang masuk dong sekarang. Bos, dompet kosong bos. Ngaku nurani rakyat, ngaku dari mahasiswa, ngaku cinta NKRI, ternyata semuanya demi uang. Ini Presiden Prabowo, tolonglah ini ya, Petrus aktifkan lagi lah, tuman orang-orang kayak gini ya guys ya, biar seperti dulu guys. Jadi ada yang masalah, kita tidur, bangun tidur, sudah hilang orang itu ya guys. Ini bukan apa-apa, untuk kemajuan Indonesia, agar Indonesia emas yang digaung-gaungkan itu bisa cepat terlaksana sampai 2045. Guys, ini ketinggalan guys, yang masalah media itu guys ini ya. Kan ada Amin Sangkuni ya guys. Ini Amin Sangkuni, aduh, bos Anda udah ketangkep tuh. Refli Harun, Ferry Amsari, tuh bos Anda sudah ketangkep tuh. Tempe ya guys, ini yang pasti tempe guys ini ya, tempe dan juga Najwa Shihab, Indonesia darurat. Menurut kalian gimana baiknya orang-orang seperti ini ya guys ya, asli orang Indonesia tapi ingin menghancurkan Indonesia demi uang? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.